It's me, Fentri Silvianti Jamiludin. Today, I will discuss material is about instructions and provisions. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat perintah dan larangan dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, apa sih itu instruction and provisions? Oke, instruction adalah ekspresi yang diucapkan ketika kita meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan suatu hal. Sedangkan provisions adalah kalimat larangan kepada seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Nah, itulah definisi dari instruction and provisions. So, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, to give instructions, yaitu kita akan membahas dan belajar bagaimana cara membuat kalimat perintah. Yang kedua, to respond the instructions, bagaimana merespon kalimat perintah. Yang ketiga, to prohibit someone from doing something, yaitu untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Dan yang keempat, to respond the provisions, yaitu untuk merespon kalimat-kalimat larangan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Well, jangan lupa nonton video ini sampai habis ya, dan jangan skip videonya, agar kalian bisa mengerti dan memahami tentang instruction and provisions. Oke, masuk pada pembahasan pertama, yaitu membuat kalimat perintah. Nah, ketika kita membuat kalimat perintah, ada rumusnya ya. Ketika dia di kalimat yang menggunakan kata kerja, maka kita menggunakan use verb one. Menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, perlu diingat, ketika kita membuat kalimat perintah menggunakan kata kerja bentuk pertama atau yang dasar, bukan yang ada tambahan to atau in. Bisa dilihat di samping ya. For example, go. Ketika berada pada kalimat perintah, go yang artinya pergi, maka berubah menjadi pergilah. Yang kedua, open, yang artinya membuka. Ketika berada pada kalimat perintah, maka artinya bukalah. Yang ketiga, close. Ketika berada pada kalimat perintah, maka artinya adalah tutuplah. Nah, kata kerja bentuk pertama ini juga bisa kita tambahkan dengan objek dan adverb. For example, open the door. Open adalah verb one atau kata kerjanya. The door adalah objek, yang artinya bukalah pintu itu. Contoh yang kedua adalah call him now. Call di sini adalah verb one atau kata kerjanya. Him adalah objeknya. Now adalah adverb. Oke, masih di kalimat yang menggunakan kata kerja tapi dalam bentuk negatif. Nah, dalam bentuk negatif tentu jadi provisions. Ketika kita membuat kalimat larangan, kita menggunakan rumus don't plus atau ditambah verb one atau kata kerja pertama ditambah objek atau adverb. Ingat ya, ketika dalam bentuk negatif maka ditambahkan don't di depan verb one. For example, don't go. Don't dan diikuti dengan verb one, yaitu go, yang artinya
jangan pergi. Yang kedua, don't look at me. Ditambahkan don't, look adalah kata kerja bentuk pertama, at me adalah objek. Contoh yang ketiga yaitu don't leave me alone. Don't yaitu jangan, leave yaitu kata kerja bentuk pertama, me adalah objek, alone adalah adverb. Sampai sini paham ya? Nah, pertanyaannya, apakah bisa kita membuat kalimat perintah dan larangan tanpa kata kerja? Jawabannya adalah ya, tentu saja bisa. Yuk simak selanjutnya. Oke, dalam membuat kalimat perintah, khususnya dalam kalimat tanpa kata kerja atau kalimat nominal, rumusnya adalah sebagai berikut. Kita tambahkan kata be di depan complement. Jadi rumusnya adalah be ditambah complement. Complement di sini bisa berupa adjective, bisa juga noun, bisa juga adverb. Oke, for example, be ditambah adjective atau be ditambah kata sifat. Jadi be polite. Polite di sini adalah kata sifat yang artinya sopanlah. Yang kedua, be ditambah noun atau kata benda. Be a teacher. Kata bendanya adalah a teacher, yang artinya jadilah seorang guru. Yang ketiga, be ditambah adverb. Be on time. Adverb di sini adalah on time. Artinya tepat waktulah. Next, di kalimat negatif nominal atau kalimat prohibition. Untuk di kalimat nominal atau tidak menggunakan kata kerja, kita masih menggunakan kata don't. Don't ditambah be ditambah complement. Nah, ini bedanya kalau di kalimat verbal, setelah don't kita tambahkan verb one. Tetapi kalau di kalimat nominal, setelah don't kita tambahkan be dan ditambahkan complement. Bisa berupa adjective, noun, dan adverb. For example, don't ditambah be ditambah adjective. Jadi don't be lazy. Lazy di sini adalah adjective. Artinya jangan malas. Yang kedua, don't ditambah be ditambah noun. Be a singer. Singer di sini merupakan kata benda atau noun. Artinya jangan jadi seorang singer. Yang ketiga, don't be adverb. Don't ditambah be ditambah adverb. Jadi don't be in the library at 7 o'clock. Don't ditambah be dan in the library at 7 o'clock adalah adverb. Artinya jangan berada di perpustakaan pada jam 7. Nah, setelah kita telah mengetahui kalimat-kalimat perintah dan larangan, bagaimana cara meresponnya? Ketika kita merespon bermakna menyetujui, kita bisa menggunakan kata-kata sebagai berikut.
Yang pertama, okay. Yang kedua, alright. Yang ketiga, sure. Yang keempat, no problem. Dan yang kelima, of course, I will. Selanjutnya, ketika menolak kalimat perintah, maka kita menggunakan kata yang pertama, I'm afraid I can't. Yang kedua, I'm sorry, but I can't. Okay, ada juga instructions can be turned into polite request by using modals and the adverb please, yaitu perintah yang bisa berbentuk kata-kata suruh yang lebih sopan dengan menggunakan kata-kata modal. Nah, kata-kata modal ini seperti could, should, would, dan lain-lain. Agar kalimat perintahnya terdengar sopan, kita juga bisa menambahkan kata please. For example, please close the door. Atau kita memindahkan please-nya pada kalimat belakang. Seperti close the door please. Oke, bisa juga dengan could you close the door. Bisa juga would you please close the door. Nah, itulah materi kita pada video hari ini terkait instruction and provisions. Okay, for the assignment, you can see the link in the description of this video. Jangan lupa mengerjakannya ya. See you next video and thanks for watching. Bye bye.